Kan kita bisa mulai presentasi ya dari materi pertama ya Introduction to Cloud 101, kelompok 1 dan kelompok 7 ya kalau ada kelompok 7. Kalau nggak ada berarti kelompok 6 aja. Silahkan bisa dimulai, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ziza. Sudah. Oke, saya akan mulai presentasinya ya. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Pak Safian Andromeda selaku dosen mata kuliah Blockchain and Cloud Computing yang telah mengizinkan kami untuk melakukan presentasi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas yang ada di Zoom ini. Semoga apa yang kami presentasikan dapat dipahami dengan baik. Oke, sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota yang ada di kelompok satu ini. Dengan saya Siti Nur Azizah, lalu ada Zahra Khairunisya, Syifa Najihan Aulia, dan Yogi Raffi Fahri Widodo. Langsung saja, kami akan mempresentasikan Introduction to Cloud 101 dengan modul pertama tentang mengapa kita harus belajar tentang cloud, dan akan dilanjut dengan modul-modul berikutnya. Baik, terima kasih Siti Nurhaliza. Pertama, mengapa kita harus belajar tentang cloud? Yang pertama, keterampilan cloud sangat diminati dan permintaannya terus berkembang. Yang kedua, keterampilan komputasi cloud relevan untuk semua jenis profesional IT. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan cloud dan memiliki sertifikasi akan memvalidasi pengetahuan dan kemampuan untuk pemberi kerja saat ini dan di masa depan. Kursus ini merupakan awal yang bagus untuk memahami cara membangun berbagai hal menakjubkan menggunakan komputasi cloud. Selanjutnya, mengapa komputasi cloud? Yang pertama, aset IT sebagai sumber daya program untuk mengonfigurasi dan menurunkan sumber daya dengan cepat. Yang kedua, mengakses sumber daya secara dinamis untuk ketengkasan dan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, bayar sesuai penggunaan untuk menguji coba dan menggunakan sistem tanpa sepenuhnya berkomitmen. Komputasi cloud adalah penyediaan sumber daya IT sesuai permintaan melalui internet berupa server, jaringan, penyimpanan, alat pengembangan, dan aplikasi dengan harga bayar sesuai kebutuhan pengguna. Setelah kalian tahu apa itu definisi dari computing cloud itu sendiri, kita bisa cari tahu apa sih manfaat dari komputasi cloud. Pertama, ada biaya perdagangan di muka untuk biaya variabel, lalu berhenti mengeluarkan uang untuk menjalankan dan memelihara pusat data. Yang ketiga, ada stop menebak kapasitas. Yang keempat, manfaat dari efisiensi yang besar. 5, meningkatkan kecepatan dan ketangkasan. 6, menjangkau dunia dalam hitungan menit. Selanjutnya, model deployment mencakup yang pertama infrastruktur as a service atau IaaS, yang kedua platform as a service atau PaaS, yang ketiga software as a service. Strategi deployment mencakup cloud, hybrid, dan on-premise. Setiap jenis model dan strategi deployment memiliki tanggung jawab bersama antara Anda dan penyedia layanan cloud model komputasi cloud.
Baik, selanjutnya tentang AWS. Apa itu AWS? Amazon Web Service atau AWS adalah sekumpulan layanan-layanan berbasis komputasi awan yang disediakan oleh Amazon sejak tahun 2002. AWS memiliki infrastruktur cloud global yang luas, andal, dan aman dengan lebih dari 175 layanan untuk berbagai kasus penggunaan. Layanan ini dibangun di atas infrastruktur yang kuat dengan tanggung jawab untuk pemrograman dan keamanan dibagi kepada pelanggan dan AWS. Nah, manfaat dari AWS ini sendiri yaitu yang pertama, ada akses sesuai permintaan ke lebih dari 175 layanan berbasis cloud. Yang kedua, harga berbayar sesuai penggunaan. Yang ketiga, tidak ada komitmen atau biaya modal di muka. Dan yang keempat adalah kemampuan untuk mencoba banyak eksperimen. Nah, Global AWS ini punya infrastruktur, yaitu yang pertama ada availability zone, yang kedua ada wilayah, dan yang terakhir ada lokasi tepi. Nah, manfaat dari infrastruktur ini sendiri, yaitu yang pertama terdapat kinerja, yang kedua ketersediaan, keamanan, keandalan, skalabilitas, dan juga biaya rendah. Nah, layanan dari AWS ini sendiri, yaitu yang pertama ada komputasi. Nah, komputasi ini mencakup ada EC2, yang kedua ada Lightsail, yang ketiga ada Lambda, Batch, kemudian Elastic Beanstalk. Yang kedua yaitu ada penyimpanan. Nah, penyimpanan ini mencakup ada S3, EFS, FSX, S3 Glacier, yang terakhir ada Storage Gateway. Nah, yang ketiga ada basis data. Basis data ini mencakup ada RDS, DynamoDB, Elasticsearch, Neptune, Amazon KLDB. Dan yang keempat ada analitik. Analitik ini mencakup yaitu ada Athena, Amazon Redshift, EMR, Cloud Search, Elasticsearch Service. Yang kelima ada jaringan dan pengiriman konten yang mencakup yang pertama ada VPC, yang kedua ada CloudFront, yang ketiga ada Route 53, yang keempat ada AP Gateway, yang kelima ada Direct Connect. Kemudian yang keenam ada alat developer. Alat developer ini mencakup pada CodeStar, kode commit, kode artifact, kode build, dan yang terakhir ada code deploy. Yang ketujuh ada aplikasi bisnis yang mencakup dari Amazon Connect, Amazon Pinpoint, Amazon Honeycode, Amazon Chim, Amazon Simple Email Service, dan yang terakhir ada Amazon Workdocs. Yang kedelapan ada manajemen dan tata kelola yang mencakup dari AWS Organization, yang kedua CloudWatch, yang ketiga AWS Auto Scaling, CloudFormation, CloudTrail, dan Config. Yang kesembilan ada machine learning. Machine learning ini mencakup Amazon SageMaker, Amazon Augmented AI, Amazon Code Guru, Amazon Comprehend, Amazon Forecast. Yang ke-10 ada Internet of Segala atau IoT. Yang pertama mencakup IoT Core. Yang kedua FreeRTOS. Yang ketiga ada IoT One Click. Yang keempat ada IoT Analytics. Yang kelima IoT Device Defender. Terus IoT Device Management. Dan yang ke-11 yaitu tentang keamanan, identitas, dan kepatuhan yang mencakup IAM, kemudian Resources Access Manager, kemudian Cognito, Secrets Manager, Guard Duty, dan Inspector. Kemudian selanjutnya ada biaya dan tagihan dalam AWS ini. Yang pertama ada total biaya kepemilikan. Total biaya kepemilikan atau TCO adalah metrik keuangan yang digunakan untuk memperkirakan dan membandingkan biaya langsung dan tidak langsung dari suatu produk atau layanan. Ini biasanya mencakup biaya aktual, yaitu ada pengadaan, manajemen, pemeliharaan, menonaktifkan sumber daya perangkat keras. Yang kedua ada kalkulator harga AWS. Memperkirakan biaya produk dan layanan AWS yaitu dengan cara menambahkan layanan yaitu dengan caranya mencari dan menambahkan layanan AWS.
Yang kedua ada mengkonfigurasi layanan, yaitu dengan cara memasukkan detail penggunaan Anda untuk melihat biaya layanan. Dan yang ketiga ada melihat total estimasi, yaitu dengan cara melihat perkiraan biaya per layanan, grup layanan, dan total. Yang ketiga ada model harga AWS. Model harga AWS ini yaitu ada 3. Yang pertama bayar sesuai penggunaan, yang kedua hemat saat Anda memesan, dan yang ketiga ada bayar lebih sedikit dengan menggunakan lebih banyak. Yang keempat ada AWS tingkat gratis. Nah, AWS tingkat gratis ini menjadi 3 macam. Yang pertama ada selalu gratis, yaitu penawaran tingkat gratis ini tidak memiliki masa berakhir dan tersedia bagi semua pelanggan AWS. Yang kedua ada 12 bulan gratis. Setelah tanggal pendaftaran awal, Anda memiliki akses ke beberapa layanan gratis hanya selama 12 bulan. Tidak semua layanan memiliki penawaran gratis, dan AWS menawarkannya secara gratis hanya pada konfigurasi tertentu. Yang ketiga ada untuk uji coba. Penawaran uji coba gratis jangka pendek ini dimulai pada tanggal mengaktifkan layanan tertentu dan berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Yang kelima ada penagihan AWS. Contoh dari penagihan AWS ini yaitu yang pertama ada Amazon EC2. Dengan Amazon ini Anda membayar hanya untuk waktu komputasi yang Anda gunakan saat intens berjalan. Yang kedua ada Amazon S3. Untuk harga ini, pertimbangkan komponen biaya berikut. Yang pertama, penyimpanannya. Yang kedua, permintaan dan pengambilan data. Yang ketiga, transfer data. Dan yang terakhir ada manajemen dan replikasi. Yang terakhir ada AWS Lambda. Untuk AWS Lambda ini, Anda akan dikenai biaya berdasarkan jumlah permintaan fungsi dan waktu yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Sekarang untuk layanan Indy AWS. AWS Cloud Service tujuannya yaitu untuk yang pertama mendefinisikan berbagai jenis layanan. Yang kedua itu mengidentifikasi kategori utama layanan sebagai bagian dari arsitektur. Dan yang ketiga itu adalah mendeskripsikan setiap layanan, penggunaan, fitur, dan manfaatnya. Sekarang untuk membahas jenis-jenis AWS. Yang pertama itu adalah IAM. IAM itu adalah sistem manajemen keamanan terpusat yang disertakan dalam setiap akun AWS untuk mengontrol akses identitas ke layanan AWS. IAM memecahkan masalah pengguna yang memiliki akses lebih dari yang seharusnya. IAM dibangun menggunakan prinsip hak istimewa terendah. Prinsip ini menyatakan bahwa identitas tidak akan memiliki akses ke layanan AWS apapun hingga Anda memberikan akses identitas. Yang kedua itu adalah Amazon DynamoDB. Yaitu basis data non-relasional tanpa server yang dapat menyimpan dan mengambil sejumlah data dan melayani setiap tingkat lalu lintas permintaan. Yang ketiga itu ada Amazon Virtual Private Cloud atau Amazon VPC, yaitu layanan untuk meluncurkan sumber daya AWS di jaringan virtual yang terisolasi secara logis yang Anda tentukan. Amazon Elastic Compute Cloud atau EC2, yaitu layanan web yang menyediakan kapasitas komputasi yang aman dengan ukuran yang dapat diubah di cloud. AWS Lambda, yaitu layanan komputasi tanpa server yang dapat Anda gunakan untuk menjalankan kode fungsi tanpa menyediakan atau mengelola server. Amazon Civil Notification Service atau ACE, layanan web yang memudahkan untuk konfigurasi, pengoperasian, dan pengiriman notifikasi dari cloud. Amazon CloudWatch, layanan monitoring dan observasi yang dibuat untuk DevOps, engineer, developer, teknisi keamanan, dan manajer TI. Amazon Relational Database Service atau Amazon RDS, layanan terkelola basis data relasional yang terdistribusi.
Amazon Simple Storage Service atau S3. Penyimpanan objek yang dibuat untuk menyimpan dan mengambil data sejumlah apapun dari manapun. Lalu ada mengapa memilih karir di dunia code. Yang pertama, memiliki ratusan layanan. Kedua, operasional global. Yang ketiga, memiliki jutaan pelanggan. Berbagai role yang ada berupa associate divisi bantuan, solution architect, spesialis machine learning. Lalu ada pekerjaan berpenghasilan tinggi. Di dunia code ini dari tingkat pemula itu seharga $85.000, profesional berpengalaman sebanyak $200, lalu gaji rata-rata untuk di bidang code mencapai $1.500. Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Pekerjaan yang mengharuskan perjalanan, pekerjaan yang memungkinkan Anda bekerja dari jarak jauh, dan pekerja kantoran. Untuk kualifikasi gelarnya, gelar sarjana atau berpengalaman yang setara. Kedua, ada pengalaman dalam bidang administrasi, sistem administrasi jaringan keamanan IT, arsitektur sistem, ataupun disiplin teknis lainnya. Yang ketiga, ada scripting dalam bahasa berbasis code seperti Python, Java, atau NET. LVES Certification. Salah satu contoh kemampuan yang harus dimiliki untuk bisa berkarir di bidang ini adalah kemampuan pengodean. Sebagian besar peran teknis code mengharuskan untuk mahir dalam setidaknya satu bahasa pengkodean yang berlaku di code. Contohnya mencakup bahasa seperti Python, Java, Ruby, NET, dan PHP Python adalah bahasa yang paling populer untuk komputasi code. Lanjut, setelah kami memaparkan materi Introduction to Cloud 101 yang kebanyakan diambil dari contoh AWS, selanjutnya akan masuk ke tahap sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, diharapkan untuk raisan terlebih dahulu, lalu dilanjut dengan menyebutkan nama dan kelompoknya. Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas paparannya. Saya izin bertanya ya. Satu aja mungkin. Boleh, Pak? Oke, menurut teman-teman, apa sih daya tarik yang ini ya, yang utama ya? Kita migrasi atau merubah sistem yang kita punyai dari yang awalnya sistem tradisional ya menjadi sistem berbasis cloud computing. Mungkin itu ya, coba didiskusikan. Apa sih daya tariknya gitu kan? Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Safian yang sudah bertanya. Kami meminta izin untuk berdiskusi terlebih dahulu, sehingga bisa menjawab dengan jawaban yang terbaik.
Baik, setelah kelompok kami melakukan diskusi, jawaban dari pertanyaan Pak Safrian yaitu apa daya tarik dari migrasi sistem tradisional ke cloud computing. Yang sudah kami rangkum jawabannya adalah karena rendahnya biaya sumber daya komputasi, sehingga migrasi ke cloud computing menawarkan efisiensi biaya, skalabilitas, ketersediaan kolaborasi, dan akses ke teknologi terbaru yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Seperti itu, Pak, jawabannya. Bagaimana, Oke, Pak? terima kasih sudah cukup jelas ya. Cuma mungkin bisa ditekankan nggak lebih efisien biaya itu perbandingannya gimana sih kalau dicontohkan sistem tradisional dengan cloud? Ada bisa kasih gambaran nggak? Kenapa bisa lebih efisien biaya ketika menggunakan cloud? Untuk pembiayaan cloud computing itu kan memungkinkan organisasi untuk menghindari biaya investasi awal yang besar untuk infrastruktur IT. Biaya operasional dapat dikurangi karena layanan cloud dibayar berdasarkan penggunaan pay as you go. Organisasi tidak perlu lagi mengelola dan memelihara infrastruktur sendiri. Itu, Pak. Oke, udah jelas ya. Saya tambahin dikit ya. Jadi yang tadi kan benar ya, investasi di awal. Kalau kita pakai infrastruktur fisik ya, kalau pakai fisik kan kalau kita mau investasi misal beli hard disk, kita ngira-ngira nantinya bakal dipakai misal 1 tera gitu ya. Padahal yang sekarang kebutuhannya baru 10 giga. Kan sisa 900-an giga lagi sayang ya kalau kita fisik ya. Nah, tapi kalau di cloud, kita bisa bayarnya itu yang kita pakai sekarang. Kalau misal kita sekarang baru ada 10 giga ya yang kita bayarkan 10 giga gitu. Baru nanti kalau tambah kapasitas baru kita biayanya nambah. Jadi itu pay as you go ya, teman-teman ya. Salah satu kelebihan cloud dibandingkan fisik. Jadi kita bisa mengatur kebutuhan kita. Jadi biaya yang dikeluarkan itu akan sesuai dengan kebutuhan. Jadi lebih efisien ya. Nggak perlu nyiapin banyak hal, padahal belum tentu itu langsung dipakai saat ini juga gitu kan. Oke, terima kasih kelompok 1. Mungkin satu pertanyaan saja ya, biar bisa kelompok lain cepat presentasi juga. Terima kasih, bisa ditutup.
Dari modul-modul yang sudah kami rangkum, dapat disimpulkan cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan, pengolahan, dan akses data secara online. Teknologi tersebut tidak hanya menawarkan penyimpanan data berkapasitas besar dan sistem terbaru, tetapi juga kemudahan untuk bekerja dari dimanapun hanya dengan bantuan koneksi internet. Secara keseluruhan, cloud computing menawarkan banyak manfaat potensial, tetapi juga memerlukan pertimbangan yang cermat terkait resiko dan tantangan yang terkait. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak presentasi kali ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama berlangsungnya presentasi. Sebelum ditutup, saya akan menyampaikan quotes yang berupa, jangan pernah percaya bahwa setiap tugas harus diselesaikan dengan sempurna. Kita adalah manusia dan kita semua pasti melakukan kesalahan, baik sedikit atau banyak, sedikit atau besar, dan jarang atau sering. Berdasarkan Lindsay J. Howley. Terima kasih. Sebelumnya Pak, di kelas F itu kan cuma 5 kelompok ya Pak. Jadi materinya ya per 3-3 itu yang Bapak kirim. Jadi kayaknya nggak ada materi yang sama Pak. Kenapa? Gimana, Mbak? Kan apa namanya, Bapak kan ngasih modul per kelompok ya Pak. Di kelas F kelompoknya cuma 5 Pak. Jadi satu kelompoknya ada yang 3 modul itu Pak. Jadi nggak ada yang sama. Oh, oke. Iya, ya udah, nggak apa-apa. Berarti dilanjut ya ke modul berikutnya ya.